Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir. Dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan pendekatan masyarakat dan kelembagaan maritim terhadap pariwisata bahari. Sebelum masuk ke dalam kelembagaan maritim, diperlukan adanya penjelasan atas apa yang dimaksud dengan etnis, komunitas, dan masyarakat maritim. Etnis dari Conchoneringnat terkait oleh kesadaran dan identitas atau disebut sebagai kesatuan budaya yang sering disebut sebagai adat istiadat, bahasa, nilai maupun norma budaya di dalamnya. Di sini pun saya menjelaskan yang saya kutip dari Delgado dan Stefanis, menjelaskan kelompok sosial tersusun dari beberapa bagian, yaitu ada ras, agama, ataupun asal negara. Dalam hal ini terdapat satu keeratan, satu budaya dari nenek moyang tertentu. Contohnya adalah suku Bajo atau Bajau di Selat Makassar. Dalam hal ini ada pun juga suku orang laut di perairan Sumatera Timur. Komunitas dalam hal ini dijelaskan oleh Sukanto mengacu kepada sekelompok masyarakat ataupun sekelompok orang yang berinteraksi hidup berdampingan satu sama lain dikarenakan adanya kesamaan nilai, kepercayaan maupun kohesi sosial dengan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang memang dipenuhi oleh kebutuhan utama. Maka komunitas maritim di sini dapat direpresentasikan oleh beberapa bagian, khususnya di dalam masalah okupasi. Dalam hal ini terdapat komunitas nelayan, komunitas pedagang hasil laut, komunitas pengolah hasil ikan, maupun pekerja transportasi laut. Masyarakat. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat disebut sebagai masyarakat maritim, contohnya adalah sekelompok nelayan ataupun sekelompok masyarakat nelayan yang berdampingan satu sama lain, namun tidak didomisili di wilayah pesisir. Tapi mereka menggantungkan kehidupan mereka pada aktivitas kemaritiman. Misalnya seperti contoh kelompok buruh pelabuhan, pelaku ekspedisi, maupun pelaku ekspedisi muatan kapal. Inilah yang menjadi ilustrasi mengapa sebuah komunitas atau sebuah pranata sosial muncul. Terdapat kesamaan-kesamaan yang penting begitu. Mengapa pranata sosial ini menjadi penting? Karena memang adanya produk-produk kesepakatan yang muncul karena adanya kesamaan nilai, kesamaan ideal, ataupun mata pencaharian. Di mana di dalam ilustrasi ini, pembagian atas kesepakatan tersebut dinilai dari sistem teknologi ataupun peralatan, sistem religi, sistem ataupun organisasi kemasyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, maupun sistem mata pencaharian. Inilah yang menjadi ilustrasi keberlanjutannya dilihat dari sistem norma dan tata kelakuan, peralatan fisik maupun personel yang memang berpusat pada kebutuhan di dalam masyarakat. Apabila kita dilihat pada ilustrasi ini, bahwa dari poin-poin tersebut terbagi atas wujud ideal yang direpresentasikan oleh teknologi dan peralatan, serta sistem religi, adapun wujud keberlakuan pola yang di dalamnya adalah bahasa, sistem pengetahuan maupun organisasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah wujud kebudayaan fisik, di mana sistem mata pencaharian menjadi hal yang penting dalam sebuah pranata sosial. Inilah yang menjadi proses pertumbuhan sebuah pranata sosial, ataupun bisa dibilang sebuah pembentukan sebuah kelembagaan dari masyarakat maritim tersebut, yang diawali dari sense of community, kesamaan persepsi maupun hak kepemilikan yang artinya mewujudkan sebuah aturan yang representasi. Bila saya melihat dari Adi Wibowo tahun 2000 menjelaskan proses pertumbuhan pranata sosial yang diawali dari cara ataupun usage, kelakuan atau perilaku antar individu di dalamnya. Dari usage tersebut tumbuhlah kebiasaan atau folk ways. Dalam hal ini pun
menciptakan sebuah sistem hukum yang dilanjutkan oleh norma dan menghasilkan sebuah sistem nilai budaya. Proses pranata sosial ini pun tidak berhenti di situ saja. Artinya terdapat kekuatan yang mengikat satu sama lain yang bersifat sebuah proses pelembagaan atau institutionalism dan akhirnya mencapai sebuah kelembagaan yang utuh atau bisa disebut sebagai interinstitusionalis. Dalam hal ini pun apabila kita identifikasi masyarakat hukum adat dan juga masyarakat tradisional. Di sini saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menjelaskan karakteristik masyarakat pesisir maupun pulau-pulau kecil. Ini pun dijelaskan bahwa terdapat 3, yaitu masyarakat hukum adat, yang menjelaskan bahwa mereka adalah masyarakat yang memang bermukim di wilayah geografis tertentu, yang dimana dia memiliki kekuasaan ataupun kepemilikan atas tanah, wilayah maupun sumber daya alam tertentu. Sementara masyarakat lokal yang menjelaskan atas kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan kesehari-harinya berdasarkan kebiasaan yang ada. Sementara masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional, ataupun secara spesifik adalah masyarakat yang bertumpu pada sektor perikanan, yang dimana hak tradisionalnya masih dihormati oleh negara. Inilah adalah contoh adat istiadat atau kearifan lokal, yang dimana suku Bajau menjelaskan bahwa laut sebagai sebuah cerminan masa lalu, kini dan masa depan. Dinilai sebagai sebuah penghormatan karena memberikan kawan ataupun jalan dan persemaian dari leluhur mereka. Dan yang selanjutnya adalah warisan penghormatan laut yang diperkenalkan kepada anak-anaknya untuk beradaptasi di laut. Inilah yang menjadi peranan kearifan lokal dalam isu pemberdayaan masyarakat. Mengapa ini menjadi penting? Karena kearifan lokal di sini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini bagaimana mengutilisasi masyarakat dengan kearifan yang ada. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai HAM. Kemudian karena dalam hal ini negara memiliki pengakuan terhadap kearifan lokal sehingga komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat. Untuk poin yang ketiga adalah isu kelestarian lingkungan, yang dimana untuk menjaga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang keempat adalah menghilangkan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah memperkuat nilai-nilai setempat untuk mengintegrasikan desain kebijakan yang ada, sehingga program penanggulangan kemiskinan dalam masyarakat pesisir dapat dihapuskan. Ini adalah contoh dari pranata sosial. Yang pertama adalah komunitas nelayan Nagara Tiku atau Agam di Sumatera Barat. Membentuk sebuah pranata sosial ataupun kekerabatan yang disebut sebagai Nagara Tiku. Membentuk pranata sosial untuk mengatur sebuah kegiatan pemecahan permasalahan yang memang terjadi yang dinilai mendesak, sehingga kelompok sosial tradisional menjadi hal-hal yang menjadi utama, seperti pengajian, arisan ibu-ibu dari masyarakat setempat. Sementara komunitas pranata sosial selanjutnya adalah komunitas nelayan ataupun masyarakat Bulutuy Nain yang ada di Sumatera Utara. Dalam hal ini, mereka dibentuk dari tahun 1970 yang membentuk sebuah pranata sosial atau kelembagaan yang disebut sebagai persatuan. Dalam hal ini, tujuan dari persatuan adalah implementasi dari gotong royong masyarakat setempat, sehingga apabila berlangsungkan sebuah acara adat, acara pernikahan, dan acara lainnya, terdapat beberapa persatuan yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Contohnya terdapat persatuan pemuda, persatuan muda-mudi, persatuan daging, ataupun persatuan duka. Inilah yang dinilai sebagai sebuah filosofi keserakalan laut
yang dimiliki oleh negara Tiku, yang menjelaskan bahwa Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya. Manusia memikirkan dan bagaimana cara mereka memperolehnya ataupun mempergunakannya. Terima kasih atas materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.